everyone, welcome to Tugas Geografi kelompok 2 yang akan membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Tapi sebelum itu, berikut adalah anggota kelompok 2. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada pengertian atau definisi fauna. Definisi fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan definisi secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna dapat diartikan sebagai kakak dari faunus. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik hutan dan daratan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kawasan persebaran fauna di permukaan bumi dan di dunia. Yang pertama, kawasan nearktik. Yang kedua, kawasan neotropik. Yang ketiga, kawasan Australia. Yang keempat, kawasan oriental. Yang kelima, kawasan palearktik. Dan yang terakhir, kawasan Ethiopia. Selanjutnya yaitu pemaparan atau pembahasan tentang kawasan persebaran fauna di dunia. Yang pertama yaitu kawasan nearktik. Kawasan nearktik meliputi Amerika Utara, mulai dari Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, sampai Kepulauan Greenland. Wilayah ini memiliki berbagai macam bioma yang mendominasi kawasannya, seperti bioma taiga, padang rumput, hutan gugur, dan tundra. Yang kedua yaitu kawasan neotropik. Kawasan neotropik yaitu meliputi wilayah Amerika Selatan, karakteristiknya iklim tropis dan didominasi hutan hujan tropis. Yang ketiga yaitu Australia. Kawasan Australia meliputi Australia dan sekitarnya seperti Papua. Yang keempat yaitu kawasan oriental. Kawasan oriental meliputi India dan Asia Tenggara. Pada awalnya, spesies hewan ini berasal dari India yang menyebar ke Asia Tenggara. Yang kelima yaitu kawasan palearktik. Kawasan palearktik meliputi Eropa, sebagian Asia. Karakteristiknya memiliki iklim semakin ke utara, daerahnya semakin dingin, sehingga jumlah yang hidup makin sedikit. Yang keenam yaitu kawasan Ethiopia. Kawasan Ethiopia meliputi wilayah benua Afrika yang secara geologi pada zaman dahulu benua ini bersatu dengan benua Eropa. Berikut contoh kecil hewannya, ada harimau, gajah, alpaka, dan juga siamang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di permukaan bumi dan dunia. Yang pertama yaitu faktor iklim atau klimatik. Kalian tahu gak sih kalau perubahan iklim bisa mengganggu populasi 80% biomasa mamalia dan 50% biomasa tumbuhan loh. Perubahan iklim seperti pemanasan global, perubahan curah hujan, cuaca ekstrim, dan bentuk lainnya dapat membuat spesies yang sudah terbiasa menempati wilayah tersebut namun terpaksa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Yang kedua, edafik atau tanah. Yang ketiga, fisiografi atau relief. Yang keempat, faktor geografis, dan yang terakhir, manusia. Definisi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada daerah. Tingkat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman tingkat gen. 2. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Manfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. 1. Sebagai sumber bahan pangan. 2. Sebagai sumber pendapatan atau devisa. 3. Manfaat ekologi. 4. Sebagai sumber plasma nutfah atau plasma benih.
5. Manfaat keilmuan. Kerusakan serta pelestarian flora dan fauna, serta dampaknya bagi kehidupan. Kerusakan flora dan fauna yang terjadi di Indonesia akibat kegiatan manusia. Misalnya, 1. Kerusakan terumbu karang atau yang biasa disebut jaringan coral reefs. 2. Pencemaran. Everybody's gonna go welcome to my paradise where the sky is so blue. I said the sun so bright. Welcome to my paradise where you can be free, where the party's never ending. Welcome to my paradise where the sky is so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise. 3. Eksploitasi hutan. 4. Pemburuan liar. 5. Pestisida. Dampak kerusakan flora dan fauna bagi kehidupan. 1. Besarnya kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan. Ekosistem tidak seimbang. 3. Peristiwa alam. 4. Hilangnya kesuburan tanah. 5. Kelangkaan sumber daya. Upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. 5 komponen utama dalam upaya pengelolaan dan rehabilitasi yang telah ditetapkan antara lain: 1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 2. Pengelolaan berbasis masyarakat. 3. Pengembangan kelembagaan. 4. Penelitian, monitoring, dan evaluasi. 5. Penegakan hukum. Thank you for watching guys and see you.